Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedik Gusniarti, NIM 22087295. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan gerak. Untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai penjelasannya. Yang pertama yaitu definisi pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan gerak. Pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan gerak merujuk pada proses fisik dan motorik yang terjadi pada tubuh manusia sepanjang rentang usia dari bayi hingga dewasa. Pertumbuhan dapat didefinisikan sebagai proses peningkatan ukuran dan massa tubuh, sementara perkembangan mencakup perubahan dan kemampuan motorik, koordinasi gerak, kekuatan, dan fungsi-fungsi lainnya yang berhubungan dengan sistem jasmani dan gerak. Pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan gerak dipengaruhi oleh faktor-faktor genetik, nutrisi, dan lingkungan. Selama masa pertumbuhan dan perkembangan, tubuh manusia mengalami perubahan yang signifikan dalam hal ukuran, proporsi, dan kemampuan motorik. Anak-anak secara alami memiliki kemampuan motorik yang terbatas saat lahir dan kemudian berkembang seiring dengan waktu, latihan, dan stimulasi yang diterima. Stimulasi motorik dapat diartikan yaitu penting untuk perkembangan jasmani dan gerak yang optimal pada anak-anak. Stimulasi ini dapat diberikan melalui aktivitas fisik, permainan, dan olahraga. Penting juga bagi orang dewasa untuk menjaga aktivitas fisik dan latihan agar tetap sehat dan mempertahankan kemampuan fisik dan motorik mereka. Dalam rangka menjaga kesehatan dan perkembangan yang optimal, penting bagi seseorang untuk memperhatikan pola makan yang sehat, rutin berolahraga, serta memperhatikan lingkungan yang faktor-faktor lainnya yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan gerak mereka. Pada anak-anak, proses pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan gerak sangat penting karena berkaitan dengan perkembangan otak dan kemampuan kognitif mereka. Penelitian juga telah menunjukkan bahwa anak-anak secara teratur berpartisipasi dalam aktivitas dan olahraga memiliki kemampuan yang lebih baik, termasuk kemampuan dalam ingatan, fokus, dan pemecahan masalah. Selain itu, penting juga bagi anak-anak untuk menerima stimulasi motorik yang beragam agar dapat mengembangkan keterampilan motorik yang lebih baik. Stimulasi motorik dapat diberikan melalui berbagai jenis aktivitas fisik, seperti mengajak anak bermain bola, bermain bersepeda, dan bahkan melompat tali. Semua jenis aktivitas ini dapat membantu anak-anak mengembangkan kemampuan motorik dan berkoordinasi dengan gerakan mereka. Pada orang yang dewasa, penting untuk menjaga kesehatan aktivitas fisik dan latihan untuk mempertahankan kemampuan fisik dan motorik mereka. Latihan fisik yang teratur dapat membantu meningkatkan kekuatan otot, keseimbangan, koordinasi, dan fleksibilitas. Materi selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan gerak. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan seseorang. Yang pertama yaitu faktor genetik. Maksud dari faktor genetik ini, informasi genetik yang dimiliki setiap individu memainkan peran penting dalam menentukan kemampuan fisik dan motorik mereka. Yang kedua yaitu faktor nutrisi. Nutrisi yang tepat dan seimbang sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan. Kekurangan nutrisi seperti protein, zat besi, vitamin tentu dapat mempengaruhi kemampuan fisik dan motorik seseorang. Ketiga yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan seperti polusi udara, paparan bahan kimia berbahaya, dan gaya hidup yang tidak sehat memiliki dampak negatif pada kesehatan fisik dan perkembangan motorik seseorang. Yang keempat yaitu aktivitas fisik. Aktivitas fisik dan olahraga yang teratur akan membantu meningkatkan kekuatan otot, keseimbangan tubuh, koordinasi tubuh, dan fleksibilitas. Yang kelima yaitu kondisi medis. Beberapa medis tertentu seperti kelainan tulang, kelainan neurologis, dan masalah kesehatan lainnya. Yang keenam yaitu usia. Pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan gerak berbeda-beda pada setiap usia. Anak-anak dan remaja
memiliki kebutuhan yang berbeda dengan orang dewasa. Yang materi selanjutnya yaitu tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan gerak dari masa bayi hingga dewasa. Tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan gerak pada setiap fase meliputi yang pertama yaitu bayi 0 sampai 12 bulan. Pada masa fase ini, bayi mulai mengembangkan kemampuan motorik kasar dan halus. Pada usia 3 sampai 4 bulan, bayi mulai bisa mengangkat kepala saat berbaring dan tengkurap. Di usia 6 sampai 7 bulan, bayi sudah mulai duduk dengan bantuan. Dan pada usia 9 sampai 10 bulan, bayi sudah bisa merangkak, dan pada usia 12 bulan, bayi sudah bisa berdiri dan berjalan. Yang kedua, anak kecil umur 1 sampai 3 tahun. Pada fase ini, anak mulai mengembangkan kemampuan motorik halus dan kasar yang lebih baik. Anak sudah mulai bisa memegang dan melempar benda kecil, berjalan, berlari, dan melompat. Anak juga mulai mengembangkan keterampilan sosial, mulai berinteraksi dengan orang lain. Anak prasekolah seperti umurnya 4 sampai 6 tahun. Pada fase ini, anak mulai mengembangkan keterampilan motorik halus dan kasar yang lebih rumit. Anak mulai bisa menulis, menggambar, bersepeda, dan melakukan gerakan kompleks lainnya. Anak juga mulai mengembangkan keterampilan sosial yang lebih kompleks dan mulai bergaul dengan teman sebayanya yang ada di sekolah. Selanjutnya, umur 7 sampai 12 tahun. Pada fase ini, anak mulai mengembangkan keterampilan motorik yang lebih canggih dan keterampilan olahraga yang lebih kompleks. Anak juga sudah mulai mengembangkan keterampilan sosial dan emosional yang sudah matang. Pada usia remaja yaitu 13 sampai 19 tahun, pada fase ini remaja mengalami perubahan fisik dan hormonal yang signifikan. Perkembangan motorik pada fase ini meliputi koordinasi yang lebih baik dan kekuatan fisik yang meningkat. Remaja juga mulai mengembangkan keterampilan sosial dan emosional yang lebih matang, termasuk hubungan dengan teman sebaya dan identitas dirinya. Yang terakhir itu dewasa, umur 20 tahun ke atas. Pada fase ini, pertumbuhan fisik sudah mulai selesai dan perhatian lebih banyak difokuskan pada kesehatan dan keseimbangan hidup. Selanjutnya, pentingnya stimulasi motorik dalam mempengaruhi perkembangan jasmani dan gerak anak. Stimulasi motorik memiliki peran penting dalam mempengaruhi perkembangan jasmani dan gerak anak. Pemberian stimulasi motorik yang tepat dan tepat waktu dapat meningkatkan keterampilan motorik anak serta mempercepat proses perkembangannya. Berikut pentingnya stimulasi motorik pada anak. Yang pertama yaitu meningkatkan kekuatan otot dan keseimbangan tubuh. Yang kedua, meningkatkan koordinasi mata dan tangan. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan kognitif. Yang keempat yaitu meningkatkan keterampilan sosial. Yang kelima, mencegah gangguan perkembangan. Dalam rangka memberikan stimulasi motorik yang tepat, orang tua dan pendidik dapat melakukan berbagai kegiatan seperti memberikan mainan yang dapat meningkatkan koordinasi mata dan tangan anak, mengajak anak berolahraga, dan juga memberikan latihan-latihan yang dapat meningkatkan kekuatan otot anak. Semua yang dijelaskan tadi dapat membantu mempercepat perkembangan jasmani dan gerak anak, serta meningkatkan kualitas hidup anak dalam jangka panjang. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.